Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga nanti di pembelajaran kali ini berjalan lancar, tidak ada satu halangan apapun. Berdoa, mulai. Cukup. Pada pertemuan kali ini, baru pertemuan pertama kita, Bu Arin akan memperkenalkan diri dulu supaya nanti kalian tahu siapa yang mengajar kalian. Mungkin nanti di jalan kita bertemu. Untuk nama Arlin Tira Prihatining Tias, Bu Arin di sini akan mengajar materi atau mata pelajaran matematika kelas 7D khususnya, karena nanti kelas 7A, B, C, dan EF akan bertemu dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian alamat Bu Arlin ada di Dusun Jurang Brengos, RT 2, RW 5, Desa Merbuh, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Masih dekat dengan lokasi SMP Negeri 1 Singorojo. Mungkin di sini ada yang rumahnya Jurang Brengos, kita sudah sering bertemu ya. Ya. Untuk siapa sini yang rumahnya Brengos? Ada? Saya. Siapa ini? Danang. Oh, Danang. Ya, ada lagi mungkin? Untuk nomor HP atau WA nanti kalau kalian ada pertanyaan bisa di nomor 082 226 885 952. Nomor Bu Arin sudah ada di grup kelas 7D. Mungkin semuanya sudah bergabung ya. Nanti kalau ada pertanyaan seputar pelajaran, kalian bisa langsung WA saja sama Bu Arlin. Kemudian, itu untuk perkenalannya. Yang selanjutnya di sini, Bu Arlin akan menyampaikan kompetensi dasar matematika kelas 7 semester 1. Apa saja yang akan kita pelajari pada semester 1 nanti. Yang pertama, menjelaskan dan menentukan urutan bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan. Pecahan ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Kemudian untuk KD 4.1-nya nanti untuk keterampilan, yang 3 itu untuk pengetahuan, yang 4 itu untuk keterampilan. Yang keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Kemudian yang 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Sebelumnya, apakah materi sudah terlihat jelas oleh kalian? Sudah. Bisa terbaca dengan jelas ya? Saya lanjutkan. Yang ketiga, menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan
berpangkat bulat positif dan negatif. Yang 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. 3.4 menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. 3.5 menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. 3.6 menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan menyelesaikan penyelesaiannya. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, dari beberapa KD yang tadi kita sudah membaca, materi semester 1 ada 4 bab. Ada tentang bilangan, himpunan bentuk aljabar, ada bilangan, ada himpunan, kemudian bentuk aljabar, dan yang terakhir persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Kriteria ketuntasan minimal ada ralat sedikit ini. Di sini tertulis 71. Untuk KKM nanti 72. Jadi setiap kalian mengerjakan tugas, setiap kalian nanti mengikuti ulangan, mengikuti penilaian tengah semester, mengikuti penilaian akhir semester, nilai minimal yang harus kalian peroleh adalah 72. Bagaimana kalau nilainya belum 72? Berarti kalian harus nanti mengikuti remedi. Semua tugas, semua ulangan itu minimal nilai KKM tadi 72. Kemudian untuk penilaian, ada 4 penilaian nanti yang akan kalian lakukan, kalian peroleh nanti. Ada yang pertama ada nilai pengetahuan, itu bisa berupa tugas, PR, ya, ada tugas kelompok. Mungkin nanti kalau kalian sudah normal seperti yang dulu, setelah kemudian ada penilaian harian, itu ulangan-ulangan. Terus ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester. Kemudian yang kedua, ada nilai keterampilan. Keterampilan di sini ada berupa praktek, ada portofolio, hasil tugas-tugas kalian, itu nanti akan dinilai dalam bentuk nilai keterampilan. Kemudian sikap sosial kalian, diantaranya sikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan beberapa sifat yang lain, sikap yang lainnya. Kemudian untuk sikap spiritual, doa, menjalankan ibadah,
memberi salam, kemudian bersyukur, menghormati orang lain, itu termasuk sikap spiritual. Nah, kemudian sebelum nanti kita akan pembelajaran, kita punya komitmen. Komitmen pembelajaran karena kita sekarang menggunakan pembelajaran daring, berarti komitmen pembelajaran daringnya hadir tepat waktu. Ini tadi masih banyak ya yang belum hadir tepat waktu. Masih ada beberapa yang terlambat. Sampai sekarang pun masih ada yang belum hadir di sini. Dari 32 siswa yang hadir baru 21. Masih ada 11 siswa yang belum hadir, belum bergabung dengan kita. Kemudian mentaati tata tertib sekolah, salah satunya walaupun kalian di rumah, tetap memakai seragam. Nah ini tadi Bu Arlin pengen lihat, apakah kalian sudah berseragam atau belum? Sehingga tadi saya minta kalian untuk mengaktifkan videonya. Coba sekarang kalian semua aktifkan videonya coba. Bu Arlin akan pilih secara acak nanti. Kalau Bu Arlin pilih kok ternyata belum bisa, berarti kalian belum mengaktifkan videonya. Denis Afrian Hernanda, bisa dimatikan dulu mic-nya. Saya lanjutkan. Tadi mentaati tata tertib sekolah, salah satunya kalian berseragam walaupun di rumah. Jadi setiap setengah 8 kalian sudah standby, sudah siap mengikuti pembelajaran walaupun dari rumah. Tidak ke sekolah bukan berarti kalian libur. Yang biasa bangun siang, tetap bangun pagi karena ada pembelajaran setiap pukul 7.30 kita sudah mulai pembelajaran jam yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, selama pembelajaran berlangsung, apabila Bapak Ibu Guru menjelaskan, bisa dimatikan mic-nya dulu biar semuanya jelas.
memperhatikan penjelasan yang Bapak Ibu guru sampaikan. Kemudian apabila ada pertanyaan, silakan pencet tanda tangan yang ada di layar HP kalian, silakan dipencet di situ biar kita tahu siapa yang akan menyampaikan pertanyaan. Kemudian persiapkan 2 buku, ada buku tugas dan buku catatan, supaya nanti tidak campur-campur. Kalau kalian mencatat ya di buku catatan, setiap ada tugas ya dikumpulkan di buku tugas. Mengumpulkan tugas sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nanti pada tugas di situ akan ada jadwalnya, kapan kalian harus mengumpulkan tugas tersebut. Diusahakan tidak boleh terlambat supaya nilainya bisa sama dengan yang lainnya. Itu mungkin komitmen yang akan kita laksanakan selama pembelajaran daring. Sebelumnya ada pertanyaan mungkin, silahkan. Boleh, siapa yang mau bertanya? Enggak, Bu. Enggak? Enggak mau bertanya atau bingung mau tanya apa? Tidak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, buku paket kalian coba dilihat. Kita akan mulai perkenalan untuk materi semester 1 bab pertama, yaitu tentang bilangan. Buku paketnya sudah dibawa semua? Apakah buku paketnya sudah dibawa? Sudah, oke. Kita buka halaman 5. Kita akan belajar tentang bilangan. Oh, kita ke halaman 3 dulu coba. Ada peta konsep di situ tentang bilangan. Ada beberapa macam bilangan. Bilangan dibedakan menjadi 2, ada bilangan rasional, ada bilangan pangkat. Di situ dijelaskan. Kemudian bilangan rasional ada 2, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Ada yang tahu bilangan cacah dimulai dari angka berapa? Dari bilangan berapa? Coba, bilangan cacah dimulai dari berapa? Yang bisa tunjuk jari, coba. Tunjuk tangan kalau di situ ya. Oh, bilangan cacah itu dimulai dari berapa? Di SD sudah pernah diajarkan, ada bilangan cacah, ada bilangan asli. Oke, nggak ada yang mau jawab, Putira tunjuk nih. Ayo, siapa yang mau jawab itu tadi? Prananda? 0, Bu. Hah? Dari? 0. Oh, iya. Benar, kalau bilangan cacah dimulai dari 0, benar. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya itu bilangan cacah. Kalau bilangan asli, mulai dari berapa, Prananda? Ayo, kalau cacah tadi dari 0, benar. Dari 1, ya. Jadi bilangan bulat itu sebenarnya terdiri dari bilangan negatif, kemudian ada 0, dan ada bilangan positif.
ya, itu bermacam-macam bilangan yang mungkin sudah kalian kenal dari sejak SD. Mulai masuk SD kalian sudah mengenal bilangan, bahkan dari TK pun kalian sudah mengenal tentang bilangan. Kemudian yang akan kita bahas pada bilangan ini adalah tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan nanti. Yang pertama kita akan membahas tentang bilangan bulat. Buka halaman 5. Sudah semua dibuka halaman 5. Di situ ada sebuah peta, ada pembagian zona waktu dunia berdasarkan GMT, Greenwich Meridian Time. Menjadi standar acuan waktu dunia. Jika sekarang di Greenwich pukul 00, pukul berapakah di Papua? Nah, dengan penetapan kota Greenwich sebagai titik acuan atau titik 0 waktu dunia, dapat kita lihat pengelompokan daerah dan urutannya. Untuk menetapkan waktu Papua, tambahkan waktu Greenwich sebesar 9 satuan. Karena Papua terletak di 9 satuan, kalau kalian lihat di gambarnya itu, ada titik 0 di tengah, kemudian yang ke kiri ada bilangan negatif, yang ke kanan ada bilangan positif. Ternyata pada Papua itu terletak di angka positif 9. Sehingga untuk menetapkan waktu Papua, tambahkan waktu Greenwich sebesar 9 satuan. Sehingga diperoleh waktu Papua adalah pukul 9 GMT. Kemudian halaman 6. Di situ ada gambar termometer. Sudah pernah melihat termometer? Mungkin di rumah punya. Termometer itu alat untuk apa? Mengukur suhu. Ya, alat untuk pengukur suhu. Di situ akan ada angka 0 di tengah. Kemudian angka yang ke bawah itu menunjukkan angka negatif. Kemudian yang di atas itu menunjukkan angka positif. Bisa minta tolong. Mana ini? Jessie mana Jessie? Jessie Keisa. Ya, Bu. Jessie. Ya, bisa minta tolong dibacakan nah, nomor halaman 6. Perhatikan berita berikut. Sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius. Atau baca 10 derajat Celcius. Di atas titik beku 0 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Terus lanjutkan. Ungkapan 10 di atas titik beku dan 15 di bawah titik beku secara berurutan bisa ditulis sebagai bilangan bulat. Positif 10 dan negatif 15. Untuk bilangan positif 10 cukup ditulis 10. Oh ya, sudah cukup. Jadi penulisan angka di atas, kemudian ada di bawah. Kalau di atas itu berarti menunjukkan angka positif, jika di bawah menunjukkan angka negatif. Sudah setengah jam, kan tadi mulanya kan kita masih iya. Saya ulangi. Jadi untuk penulisan angka positif di atas titik 0, bisa di atas titik 0, bisa di kanan titik 0, itu kita menggunakan angka positif. Angka positif di situ tidak perlu ditambah
lambang positif atau plus. Hanya cukup dituliskan angkanya saja. Tetapi untuk angka yang di sebelah kiri titik 0 ataupun di bawah titik 0 itu menunjukkan bilangan negatif. Itu harus kita berikan tanda negatif atau min sebelum bilangannya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk cara penulisan bilangan bulat? Ada pertanyaan tidak? Diam semua, sudah paham atau belum ini? Oke, kalau tidak ada, sudah paham ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini kita membahas tentang apa itu bilangan bulat, pengertiannya dan contohnya. Akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Ini Betira masih pengen lihat kalian semuanya. Mohon untuk videonya diaktifkan ya. Betira pengen tahu nih. Kalian pembelajaran bagaimana? Mic sama videonya bisa diaktifkan semua. Saya diaktifkan videonya semua. Apakah videonya sudah diaktifkan? Ya. Sudah siapa tadi? Jenny? Yang sudah diaktifkan videonya siapa? Oke, kalau sudah dimatikan semua lagi. Mic-nya dimatikan dulu. Semua mic-nya dimatikan dulu ya, semua mic-nya ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini Bu Arlin cukupkan sampai sekian. Mari untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih yang sudah hadir. Untuk yang belum, semoga nanti pertemuan yang akan datang kita bisa bergabung semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Barin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.